Masuk ke rumah tiba-tiba lalu kita langsung digerebek lah sama saya dan kepolisian. Guys, ini lari ke dalam WC. Jangan sampai bertindak bodoh yang akhirnya merugikan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat hari ini kembali lagi di Free Talk, obrolan bebas Cianjur Today, dan tentunya masih bersama saya Aryo Rosmana. Nah, di beberapa minggu sebelumnya ini sempat ramai ya video yang beredar di masyarakat, ada kericuhan di dalam persidangan. Dan ya, dalam persidangan tersebut disebutkan fakta bahwa persidangan tersebut mengenai masalah perzinahan. Nah, ini kalau udah ngomongin kayak gini biasanya orang tuh pada kepo nih ya. Karena itu kita hadirkan langsung narasumbernya orang yang ada di video tersebut di studio kali ini untuk berbagi cerita dengan kita sebetulnya ada apa tentang atau apa yang terjadi di balik video yang setengah jadi perbincangan tersebut. Ada Kang Fajar di studio. Halo Kang Fajar, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Oke, nah sebelumnya Kang Fajar saya ucapkan terima kasih sudah mau datang ke studio kami di Cianjur Today dan berbagi cerita. Karena kalau saya pribadi sendiri mungkin berpikir ini sebetulnya adalah hal yang berat sebetulnya untuk ngobrolin hal ini. Karena bisa dikatakan menguak luka lama gitu kan, atau luka-luka yang ada sebelumnya ya Kang. Betul. Ada keberanian dari Kang Fajar untuk berbagi cerita dengan kita. Saya yakin ada maksud tertentu Akang berani untuk ngobrol soal hal ini pastinya. Nah, sebelumnya Kang boleh diceritakan dulu ini kenapa Kang di video tersebut Akang sampai marah-marah ke terdakwa ya, dalam hal ini US itu ya. Betul. Nah, ini awal mulanya itu kenapa Kang sampai seperti itu mungkin ceritanya? Oke, itu persidangan itu memang sudah sidang ketiga waktu itu. Sidang ketiga. Dan di situ ada yang namanya jadwalnya tuntutan dari jaksa untuk para terdakwa saat itu. Nah, karena sidang ditunda waktu itu juga katanya jaksa belum siap dalam mengajukan satu tuntutan. Nah, lalu ada satu sedikit permasalahan di dalam itu bahwa pengacara US sendiri menyuruh saya untuk dikeluarkan kepada hakim karena katanya saya dianggap mengganggu jalannya persidangan. Padahal saat itu saya hanya memaparkan kepada hakim yang mulia bahwa saya itu seperti ini loh kasusnya dan seperti ini loh perasaan saya. Tolong didengarkan, saya sebagai pelapor di sini, korban, saksi, dan tolong ditanggapi dengan baik. Lalu tapi saat itu dari pengacara US tadi bilang, ya ini mengganggu persidangan katanya, tolong dikeluarkan. Tidak sempat dikeluarkan, memang sidang saat itu ditutup. Saya teriak di dalam bahwa hal ini tidak akan terjadi kalau US tidak mengganggu dan masuk ke rumah orang, merusak rumah tangga orang. Oke. Nah, itu awalnya adalah mengganggu dan merusak rumah tangga orang. Iya, ya. Betul. Karena kalau yang namanya pelakor ini apa ya, istilah pebinor mungkin atau apa gitu istilahnya. Sebetulnya US ini siapa Kang? US? Sampai dia bisa ya anggaplah masuk dan Akang anggap dia mengganggu rumah tangga Akang. Oke, US ini saya kenal memang saat saya sudah tinggal di rumah saya yang di Kafling BLK itu. Itu sekira awal tahun 2019. Dan memang izin saya tarik lagi, kasus ini sudah lama sekali. Dari laporan saya itu tertanggal 11 Oktober 2019. Oke, berarti sudah 2 tahun yang lalu. Dan ini kasus ini luar biasa panjangnya, sampai dari saya gugatan cerai, rujuk kembali, sampai akhirnya punya anak, punya baby, sekarang 2 bulan, yang ketiga ini kasus ini baru naik ke persidangan. Ini ada kata rujuk kembali kan? Betul. Berarti Akang dengan istri mungkin di sini ya. Iya. Dalam hal ini kan sudah rujuk kembali, sudah berbaikan kembali. Iya, betul. Dan punya anak kembali. Betul, sudah punya anak kembali. Terus kenapa sidangnya masih jalan sampai sekarang Kang? Atau misalnya baru jalan sekarang Kang? Nah, itu kita tidak tahu. Katanya waktu itu mungkin ya dari kepolisian dan kejaksaan untuk memenuhi berkas dan lain sebagainya. Saya juga tidak tahu, tapi sampai selama itu ya nggak tahu lah kenapa. Di sini saya nggak bisa menjawab karena mungkin yang bisa menjawab dari pihak kepolisian dan kejaksaan kenapa kasusnya bisa sampai lama. 2 tahun lebih 2 tahun ya. 2 tahun kurang lebih 2019 baru naik. Tapi kan kalaupun misal anggap gini lah, kan udah rujuk nih. Kenapa nggak niat ya udah dihentikan saja perkaranya, atau kenapa gitu tetap dilanjutkan? Karena kalau misalnya kita lihat dari pasal yang dikenakan ya, itu kan pasal perzinahan, artinya dua-duanya kena nih. Betul. Ya kan si terlapor kena pasal tersebut, termasuk ya mohon maaf misalnya istri Akang yang pada saat itu dilaporkan juga akan kena juga. Kenapa masih tetap diteruskan Kang kasusnya? Karena selama
ini kita menilik satu yang namanya pasal 284 ini perbuatan yang memang belum bisa saya maafkan karena sampai saat ini US tidak pernah meminta secara sungguh-sungguh. Jadi saya bertekad untuk mencari keadilan sampai dimanapun, sampai kapanpun. Jikapun harus memang di Cianjur ini tidak saya diberikan satu keadilan, ada upaya hukum lain, saya bisa banding terus sampai ke PT dan kasasi kalau memang belum mendapatkan satu keadilan. Oke, di sini karena yang didakwakan waktu itu memang saya sebagai masyarakat biasa, bukan sarjana hukum, jadi awam hukum. Dengan adanya awal kronologis saya melaporkan kecurigaan saya kepada unit PPA yang saat itu memang dipimpin oleh Kanit Asep, lalu di Kanit Asep ini di Polres Cianjur. Kanit PPA. Kanit PPA. Betul. Perempuan dan anak. Iya, waktu itu saya mengungkapkan kecurigaan saya bahwa US ini pertamanya kecurigaan saya bahwa dengan adanya permintaan istri untuk bercerai yang secara tiba-tiba di awal Oktober 2019. Dari September ini memang sudah ada sesuatu hal yang saya rasa istri tidak normal. Dalam artian tidak seperti biasanya. Kok komunikasi jadi seperti ini gitu kan, karena kami ini nikah dari tahun 2008 sampai dengan 2019 itu udah 10 tahun lebih, luar biasa, dan kami merasa bersyukur. Tidak istilahnya wah dan lain sebagainya. Selama ini memang ya namanya keluarga pakai truk piring kalau kata bahasa Sunda biasa. Ya itu biasa. Tapi kalau kayak masalah-masalah besar tapi sampai dengan dia minta cerai itu saya rasa ada apa? Keanehan yang terjadi ini ada apa? Saya pertanyaan besar dalam hidup saya saat itu. Lalu saya mencoba konsultasi kepada Kanit PPA, lalu meminta izin dia untuk memantau barangkali ada ini. Lalu indikasi kecurigaannya, kamu barometernya istri minta cerai, kenapa? Dia tidak bilang ada apa, cuman ada satu tetangga saya mengganggu. US ini pernah beberapa kali menanyakan kepada saya, ada CCTV nggak di rumah? Saya bilang tidak ada karena waktu itu memang belum dipasang. Lalu selanjutnya US ini sering mengintip saya di balik jendela ketika saya mau beraktivitas seperti biasa, usaha ke toko saya misalkan dan lain sebagainya, mau bisnis berjalan kemanapun. US ini terlihat memantau dari balik jendelanya karena rumah kami kan berhadapan. Itu terpisah satu jalan kafling itu sekitar 5 meter lah kurang lebih. Nah, jadi saya ada feeling ada apa, istri saya tiba-tiba saja dan lain sebagainya. Saya konsultasikan, akhirnya dilakukan satu penyelidikan dan pemantauan oleh Kanit Asep, dari mulai pesan-pesan dia coba dan lain sebagainya sampai pada akhirnya Jumat 11 Oktober 2019, saya masih ingat tepatnya itu sekitar pukul 9, US ini masuk ke rumah. US masuk ke rumah saya saat itu, langsung dari kepolisian dan saya menuju ke rumah. Masuk, memang saat itu karena rumah ini wedding, gallery dan lain usaha dibuka, jadi terbuka memang saat itu. Jadi rumah itu juga dipakai tempat usaha ya, betul. Galeri ya di sana. Iya, betul. Jadi US ini dia masuk masuk ke rumah tiba-tiba, lalu kita langsung digerebek lah sama saya dan kepolisian. US ini lari ke dalam WC. Memang saat itu tidak melakukan, tapi US langsung lari ke dalam WC. Istri saya langsung bingung, merasa aneh, ada apa, kenapa dan sebagainya. Dan US langsung diamankan ke kantor Polres Cianjur saat itu oleh 3 polisi, yaitu Pak Kanit Asep, Pak Deding dan Pak Yogi penyidik. Saat itu saya juga diberikan satu nasihat mungkin dan lain sebagainya. Mungkin jangan sampai melakukan hal yang merugikan kita. Ingat, kita sudah punya anak dan lain sebagainya. Biarlah memang kalau rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan, yang penting anak tetap bertahan. Nah, itu saat itu saya memang yang menjadi dalam otak saya ditekankan, sebesar apapun emosi kita, sebesar apapun marah kita dengan kejadian seperti ini, kembali kita berpikir, anak, jangan sampai anak saya jadi korban gitu. Orang mungkin bisa berpikir tebas. Saya bilang bukan gak berani, punten izin. Tapi kalau sudah terjadi, anak saya sama siapa dan bagaimana itu orang bisa nggak ngomong kayak gitu? Kalau kita tanya gitu, ya secara hati lah. Kalau secara pikiran saat itu saya juga sempat lepas kontrol dan ingin melakukan satu hal yang yang benar-benar inilah gitu ya, kita bisa lah sebagai lelaki merasakan bahwa ini saya sudah tahu dari percakapan waktu malamnya pemantauan bersama Kanit Polres sampai tidak bisa menahan. Dari situ pun Polres terus dari pihak kepolisian, Kanit PPA itu Pak Asep dan teman-teman yang lain bilang bahwa
sudah sabar, memang sudah terjadi dan lain sebagainya, dugaan kita seperti ini, nanti kita akan periksa dan kita akan berikan keadilan yang seadil-adilnya untuk Kang Fajar. Kang Fajar tenang saja. Oke, so ada catatan obrolan itu ya, memberikan keadilan ya, sebesar-besarnya. Jangan sampai bertindak bodoh yang akhirnya merugikan Anda. Oke. Saat itu ya udah saya bilang. Nah, kemudian dari sana Kang, mungkin saya akan tanya agak sedikit dalam nih. Siap, boleh. Intinya, kok istri bisa sampai mau di situ? Apa yang dilakukan oleh si US ini kepada istri Akang pada saat itu sehingga dia anggaplah mungkin terbuai ya dan tergoda lah oleh orang ini gitu. Oke, itu juga menjadi satu patokan saya dulu. Kenapa saya kekeh juga ingin menceraikan dengan mengadakan satu gugatan ke pengadilan agama waktu itu. Sampai akhirnya saya mau bercerai, sudah mau ikrar, waktu itu diberi jangka waktu oleh pengadilan untuk ikrar, tapi tolong timbang-timbang dulu, dan karena anak juga masih ada yang balita saat itu dan lain sebagainya, kalau masih bisa tolong katanya diadakan satu mediasi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya sedih Kang sebetulnya lihat anak saya saat itu. Saya pulang ke rumah, anak teleponin saya keluar, saya memang waktu itu kan sudah jarang di rumah, saya kadang berada di toko saya, di tempat usaha saya, tidur atau di rumah kakak saya dan lain sebagainya. Di situ anak yang nelpon ke saya, "Pak, tolong mau ini, mau itu. Pak, pengen jalan keluarga kayak biasa." Kan biasanya kita gitu. Iya. Wah, di situ saya benar-benar berpikir, lalu sampai, tapi tetap belum, saat itu saya pengen cerai, pokoknya anak biarin sama saya akan bawa anak-anak. Bertekad seperti itu. Sampai saat akhirnya anak ada yang sakit, lalu istri datang kepada saya meminta maaf. Saya terus berkali-kali saya bilang, tidak bisa dimaafkan. Kamu pergi aja udah, nggak apa-apa. Sok kamu ambil jalan yang memang kamu ingin cerai, kan dari awal silakan. Saat itu pertamanya begitu. Sampai akhirnya beberapa kali istri datang kembali bersama keluarganya juga meminta maaf, juga menjelaskan bahwa perkaranya seperti ini tolong didengarkan dulu. Bahwa awal itu katanya US itu datang, saya udah tolak, saya udah bilang kamu itu punya keluarga, saya juga punya keluarga. Kita tetangga di sini tolong hargai, harus tetap baik-baik saja, tapi janganlah kamu bilang suka seperti itu kepada saya nggak mau. Itu di Messenger, karena waktu itu US itu lihat di persidangan terungkap, US melihat kontak istri saya di usaha dia, di spanduk bannernya usaha. Jadi dia ngontek langsung di situ, terus mengadakan penyerangan lewat Messenger dan WhatsApp katanya dan lain sebagainya. Sampai saat itu dia utarakan, lalu istri saya terus cut di serangan seperti itu, tapi tidak bilang ke saya karena di persidangan dia bilang, kalau sampai bilang apa jadinya nanti kalau suami saya marah sampai mukulin lalu jadi jelek sama tetangga, selama bisa diredam kan dia redam. Tapi memang terus serangan datang sampai akhirnya saat US datang katanya waktu itu belum membawa satu minuman. Nah, istri saya itu tidak bisa menolak karena kan tidak enak sama tetangga ini, atau minuman, masa cinta ditolak, katanya minuman nggak diterima mungkin saat itu sampai frontal gitu bilang katanya ke istri saya kan jelasin ke saya. Oke. Dan ini terungkap di persidangan kan. Jadi saya lebih percaya saat di persidangan terungkap seperti itu, bilang dan diyakinkan kepada majelis hakim yang mulia juga jaksa dan pengacara. Jadi saat dibuka minuman itu sudah tidak segel, diminum sama dia. Lalu katanya US tiba-tiba megang rambutnya, mengusap sedikit dan menanyakan nama istri juga, identitas lengkapnya seperti lahir dan lain sebagainya, juga sempat katanya dia menanyakan nama saya juga, semua identitas lahir dan lain-lain. Nah, saat itu tidak ada kecurigaan, istri cuman dia udah menjawab seperti itu, dia tiba-tiba sadar dan dia tepuk katanya tangan US, "Jangan begitu," katanya, "apa-apaan." US langsung pergi di situ. Nah, kata istri menjelaskan di saat seperti itu malamnya tiba-tiba dia linglung. Dia seakan-akan tiba-tiba ada rasa ke saya itu kesel, benci, tiba-tiba muncul. Nah, ini saya nggak bisa jelaskan di luar ya, kita ceritakan aja apa yang terungkap ya. Lalu katanya tiba-tiba terpikir terus ke US. Nah, dari situ besoknya US terus menghubungi dan lain sebagainya. Lalu dia juga sempat masuk dan lain sebagainya. Lalu memberikan satu permen yang memang permen ini tidak dikemas kata istri saya, dan rasanya berbeda dari permen lain karena kata istri saya waktu itu baunya kok bau rempah, permennya nggak aneh, pokoknya bau rempah dan lain sebagainya, nggak tahu rasanya manis pahit dan lain sebagainya, dia belum pernah coba permen seperti itu. Sampai US terus datang dan
dia katanya begitu memang garis sedang buka dan istri sedang di lantai 2, anak sedang sekolah. Waktu itu kita tidak punya pembantu tetap, cuma beberapa hari sekali dia pulang pergi. Saat itu tidak ada, memang istri sedang mau ke bawah untuk ke galeri dia, dan galeri dia sudah dibuka, cuma dia ke atas mau ambil HP, katanya US sudah ada di lantai 2, sudah datang. Dia mengajak istri saya untuk lihat-lihat kamar dan sebagainya, alasan seperti itu katanya. Nah, sampailah terjadi dan US datang berulang-ulang. Saya juga tidak tahu, karena katanya setelah istri saya ini dibawa oleh keluarganya untuk berobat kemana dan lain sebagainya, pengobatan seperti ini, barulah dia cerita dan dia sudah sadar, dan dia pernah ingin mengakhiri hidupnya karena merasa tidak terima dengan hal seperti ini. Keluarga ini bisa hancur, dia tidak bisa terima bahwa ada hal di luar seperti ini yang menimpa dia, sehingga dia benar-benar merasa bersalah dan luar biasa. Karena ini memang kata dia, saya yakin tidak bisa dimaafkan sampai kapanpun, tapi tolong dengar penjelasan saya, ada hal di luar seperti ini. Karena saya memang waktu itu kan tidak pernah mengalami hal seperti itu, belum ada pengalaman. Jadi saya sebetulnya awal tidak percaya, sampai akhirnya kita coba bersama-sama memang ke bidangnya, ke ahlinya, berkonsultasi dan lain sebagainya. Baru dari situ saya agak terbuka, memang hal seperti itu ada di dunia ini. Jadi istri bisa terbuka seperti itu ketika mungkin ada proses ruqyah dulu mungkin. Betul, proses ruqyah, pengobatan secara orang yang bisa di dalam bidangnya, katanya seperti itu. Seperti itu. Ya, sampai mungkin dari titik itu mungkin akan menjadi mempertimbangkan kembali mungkin dia untuk kembali dengan istri saat itu. Betul. Oke. Nah, dari titik tersebut Kang, maksudnya itu sampai ke persidangan lagi dimulai. Apakah itu sudah mulai persidangan atau belum Kang? Maksudnya persidangan untuk yang kasus ini, bukan persidangan perceraiannya. Persidangan perceraian kita anggap saat itu ya udah kita rujuk kembali saja dan lain sebagainya. Tapi terus terang jujur, buku nikah saya juga masih di pengadilan agama. Karena memang saat itu saya tidak terpikir untuk ini, saya pikirannya pokoknya fokus cerai aja. Saya ingin mengakhiri waktu itu. Sampai saat kembali dan lain sebagainya, kita mencoba ke psikologis dan lain sebagainya untuk memperbaiki kembali hubungan dan lain sebagainya, sampai di ketika sudah rujuk itu disarankan untuk memiliki anak lagi lah kalau bisa. Terus terang saya saat itu masih mempertimbangkan dan belum bisa menerima sepenuhnya, tapi kan dengan adanya dia membuktikan bahwa dia ingin menebus kesalahan dengan sebaik-baiknya, kembali melayani anak, bukan melayani dalam hal ini, benar-benar berbakti kepada saya untuk mengurus anak-anak saya. Nah, disitulah saya terdenyut hati dan memang dia mungkin memang sudah setulus ikhlas itu. Untuk proses tuntutan itu sendiri memang sudah berjalan kan. Saat itu. Dan saat itu tidak ada satu yang namanya apapun itu, pokoknya saya ingin ini terus diteruskan untuk saya mencari keadilan sebagaimana janji dari kepolisian untuk memberikan saya keadilan yang seadil-adilnya. Ya dianggap biar si WS ini ada dapat ganjarannya sendiri dari perbuatannya gitu. Betul. Saya anggap begitu, karena dia perbuatan seperti ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Saya bilang kalau memang dia tidak meminta maaf saya tidak bisa, pokoknya saya harus teruskan ini kasus. Tapi di perjalanannya saya diberitahu kalau katanya pasalnya bisa dikenakan 284, pasal perzinahan seperti ini harus keduanya. Saya bilang, Pak, apa nggak ada pasal lain untuk US ini yang terbukti jelas selalu melakukannya di rumah saya, nggak pernah di luar nih, selalu di rumah saya, luar biasa, dia tidak menghargai saya, tidak menginjak-injak harga diri orang lain. Saya bilang gitu. Tapi dari kepolisian bilang ya pasalnya ini saja, nanti mungkin akan dikembangkan oleh kejaksaan ataupun pengadilan oleh hakim di pengadilan. Saya bilang ya udah, karena saya masyarakat awam hukum yang tidak tahu ya, basicnya memang bukan sarjana hukum ataupun belum belajar hukum lebih dalam tentang hal ini, jadi saya sampai akhirnya nggak tahu kabarnya bagaimana tiba-tiba setelah punya anak kembali ada tahap 2 dari kepolisian dan kejaksaan bahwa ini dilanjut. Ya saya berharap kepada kejaksaan bilang bahwa saya di sini telah berjuang kembali dan telah berdamai dengan istri saya, dan saya hanya ingin menuntut US di sini atas perbuatannya yang seperti itu. Oke, berarti terkait kasus tersebut mungkin kalau anggaplah Kang, seandainya ada pasal lain yang bisa dikenakan ke terdakwa ini, Akang lebih pilih itu atau tetap di pasal berapa perzinahan tadi? 284 tadi, apa mau tetap di sana? Kalau itu kan udah sebuah hak kepolisian dan kejaksaan, makanya saya sempat bilang, kok dengan adanya fakta yang terungkap seperti itu,
Itu fakta persidangan ya, Kang? Iya, Catatannya betul, iya, fakta persidangan. kok tetap seperti ini? Makanya saya anggap kok kepolisian tidak menilik lebih dalam dan kejaksaan tidak menilik lebih dalam. Di sini saya rasa kepolisian dan kejaksaan kurang cakap dalam menyelidiki perkara ini. Nah, pertama kita ungkap di persidangan bahwa WS ini yang selalu datang dan mengganggu istri saya masuk ke rumah saya, tidak pernah di luar. Kedua, dia memberikan minuman dan permen sehingga istri saya tidak eling. Nah, juga terungkap bahwa WS ini ingin memiliki anak katanya dari istri saya. Iya. Dia ngomong gitu. Iya, dia ngomong gitu dan itu terungkap di persidangan. US bilang ke istri saya katanya ingin memiliki anak dari istri saya dan Fajar nggak akan tahu katanya kita gini aja terus lamanya. Saya bilang, gila. Makanya saya gila, bilang bener. ini terungkap dan tidak dibantah. Dan dia mengakui ya hal tersebut. Lalu katanya dia juga bilang US ini kepada istri saya bahwa istri US ini tidak bisa melayani, sudah tua, jelek dan bau katanya. Saya pokoknya tidak bisa melayani. Yang terakhir dia bilang kepada istri saya, udah ceraiin aja Fajar, nanti kita bangun mungkin ya, kita nggak tahu. Pokoknya intinya ceraikan aja Fajar kepada istri saya. Seperti itu. So mungkin entah itu alasan benar atau tidak mungkin terkait istrinya yang tidak bisa melayani dan lain-lain. Dan kalau punten, US juga mengakui di persidangan bahwa dia melakukan hal ini karena dia sudah tidak harmonis di rumah tangga dan dia ingin ini. Nah, tapi di sini luar biasa, biadab sekali ya. Kenapa harus rumah tangga orang? Kenapa harus mengganggu rumah tangga saya? Istri saya diganggu, dirusak ini rumah tangga saya. Oke. Aduh, saya bilang benar-benar ini orang. Nah, makanya kita masyarakat Cianjur itu luar biasa dorongan simpati kepada saya. Terima kasih banyak masyarakat Cianjur. Dan mereka terus support saya bahwa ya keadilan harus ditegakkan dan ini sudah terbuka seperti ini perihalnya dan mari kita bersama-sama mencari keadilan dan mendukung saya karena kata saya bilang saya akan cari keadilan sampai kemanapun kembali lagi. Tapi ini Kang ya kalau berandai-andai kayaknya ini saya kan tadi kalau yang dikenakan di persidangan itu pasal yang terkait perzinahan tadi. Cuman kalau saya sempat googling dulu nih dari cerita Akang tadi gitu kan bahwa si US ini dia sempat sering masuk ke rumah Akang gitu kan walaupun misalnya istri menolak pada saat itu kan jangan seperti itu dan lain-lain. Nah ternyata saya nemu Kang kalau terkait di KUHP sendiri ini ada pasal 167 ayat 1 Kang. Oh gitu ya. Itu ini kalau saya googling ya. Kalau misalnya ada yang salah mungkin bisa dikoreksi lah nanti sama netizen. Netizen itu paling jago ngoreksi biasanya. Nah, makanya saya di sini hadir di sini memenuhi undangan ini. Terima kasih banyak. Jadi saya bisa memaparkan hal yang sebenarnya seperti itu. Mungkin bagi orang lain itu aib, tapi bagi saya, bagi keluarga saya ini musibah. Dan satu lagi pertimbangan saya untuk membuka hal ini karena selama 2 tahun ini terus terang saya ya tidak menuduh tapi diduga ada ancaman kepada saya yang dilakukan mungkin terkait dengan kasus ini. Oke, ancamannya dalam bentuk apa aja? Ya mungkin ancamannya ya tidak secara langsung ya, saya duga aja, mungkin bukan juga dari itu, mungkin dari orang lain dan lain sebagainya. Ini dugaan saya aja. Karena kan sempat ada viral satu video yang saya dicegat, dibegal. Waktu itu jam 5 sore saya pulang, memang waktu itu sedang bersama istri dan sudah rujuk ke Bali saat itu. Sedang untungnya saat itu posisi udah rujuk ya kan sedang dari toko untuk ke rumah tiba-tiba ada yang nyegat saya dibegal di depan rumah US ini saya berhenti dipukul mobil saya ada saksinya ini bisa saya ini lalu memang saat itu yang mendengar percakapan karena saya buka kaca mobil hanya saya dan istri saya dan yang mengucapkan itu ya oknum itu bilang ada urusan apa kamu sama US? Jangan coba-coba kamu ganggu US. Urusan sama US, urusan sama saya. Saya bilang, oh ternyata maksud dia jahat. Neng, saya bilang istri Neng tolong video. Saya bilang. Lalu ada videonya, divideokanlah sama istri dan sempat viral waktu itu. Ada apa nih oknum ini? Karena kita menuntut dia itu dia tidak secara apa ya namanya? Secara prosedural lah. Mungkin ada mau kunjungan ke rumah, mau ngomong apa, baru itu kita terima dengan baik. Makanya saya di situ langsung marah. So, punten Kang, secara prosedural. Ini orang aparat atau apa? Ternyata dia bilang, saya punten ya, kasih Trantib Sawah Gede. Katanya, saya Kelurahan Sawah Gede. Saya berwenang di sini untuk ini Anda. Saya bilang, oh kok gitu. Tapi awalnya dia bilang US terus. Saya bilang, akhirnya dia bilang kasih Trantib Sawah Gede katanya saat itu ya, nggak tahu sekarang. Nah disitulah mulai terbuka, oh saya bilang saya mendapat ancaman ini mungkin ada dari sini dan demi menjaga keamanan keluarga saya selalu berdoa. Ya intinya berdoa memohon perlindungan kepada Allah dengan syariat juga saya untuk membuka hal ini kepada semua. Jadi media meminta saya ada apa kamu kemarin teriak-teriak di persidangan kebetulan ada pers, lalu diceritakan akhirnya ya udah kalau ada apa-apa terjadi mungkin dugaannya bisa dikaitkan seperti itu.
Balik lagi yang terkait tadi yang sempat saya mention Kang soal pasal tadi, pasal Siap. 167 Oh itu iya, kan betul. itu ada barang siapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ akan dikenakan apa ini lanjutannya saya belum Ya. belum saya buka, tapi intinya itu ada pasal yang tadi masuk Iya. ke properti orang lain tanpa izin berarti ya. Sudah saya coba Kang diskusikan dengan. Berarti kedua, punten Kang, Iya, saya oke. potong lagi. Berarti yang kedua termasuk perlakuan yang tadi. Iya. Ini apakah memang secara langsung atau tidak langsung? Tapi Iya. kan ada intimidasi dan ada represi ke Akang kan Betul. berarti di sana kan dalam hal ini. Iya. Ada pasal lagi mungkin yang bisa dikenakan di sana. Akang waktu itu menyebutkan nggak, anggaplah ke kuasa hukum Akang atau misalnya di persidangan di-mention nggak soal hal itu Kang? Memang sudah dibilang dan hakim bilang ya itu kan Anda bisa laporkan. Oh ya saya bilang sudah saya laporan ke Dumas Polda Jabar. Oke. Terkait hal itu bahwa saya ini sedang berperkara dengan orang ini, tapi ada orang menjegat saya dengan hal seperti itu, saya sudah laporkan ke Dumas Polda Jabar. Cuman Oke. saat ini memang sampai saat ini belum ada tanggapan. Oke, itu Iya. itu kapan Akang melaporkannya? Saat kejadian saya dicegat itu saya langsung beberapa hari kemudian, mungkin minggu kemudian saya langsung ke Dumas Polda Jabar untuk melaporkan hal Berarti itu tersebut. di bulan apa Kang? Wah, saya lupa karena terlalu lama kronologi. Udah lama berarti. Udah ya? agak lama, tapi kalau nanti kita buka berkasnya baru kita tahu lagi. Oke. Saya tidak persiapan nih. Tapi hebat Kang Aryo di sini menanyakan sampai sejauh itu, jadi saya kembali mengingat. Oh iya ya. Oke. Siap. Iya berarti apa ya bukan durasi selama jeda waktunya lumayan panjang juga ya kan? Ya terkait itu saya masalah tidak penyelesaian tahu ini. kenapa bisa lama seperti ini, kasus seperti ini, kasus yang kata orang-orang kok kasusnya mudah tapi lama, ya itu silakan Iya, netizen maksudnya- nanti iya, yang itu dia. menyimpulkan sendiri. Itu dia makanya rame ini. Iya. Orang kan nganggapnya kasus receh gitu kan. Iya. Tapi kok rame gitu kan maksudnya sampai Iya. bahasannya ini dan itu dan Iya. lain-lain gitu kan yang berkembangnya gitu. Termasuk juga pasal, kita kan tadi saya jawab, saya akan mendiskusikan dengan saya sudah mendiskusikan dengan kepolisian dan kejaksaan, tapi kata mereka ya seperti inilah nanti yang bisa dikenakan ya. Saya bilang, gimana keadilan untuk saya? Kadang saya berpikir seperti itu. Kalau memang pasalnya cuma ini, tapi saya berharap di sini, saya yakin Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang mulia ini akan tahu dari kronologis ini bahwa pasal yang dikenakan itu harus seperti apa dan apa yang harus didakwakan, itu saya yakin. Harusnya Hakim ya, Pengadilan kan, ya. Negeri Cianjur ini dia benar-benar orang yang bijak dan bisa untuk melihat dasar-dasar yang nantikan menjadikan satu putusan dia itu, saya yakin dia akan benar-benar melihat dari Ya. kejadiannya, peristiwanya dari awal kronologisnya seperti ini. Tentunya sudah harus jadi pertimbangan lah Kang, apalagi sudah jadi fakta persidangan Iya, kan itu hal yang betul. disampaikan. Itu yang saya harapkan karena di kepolisian kejaksaan sendiri tidak ada yang namanya membuka celah ke sana. Oke, dari jadi- kejaksaan dan kepolisian tidak ada bukan silakan. celah ke sana. Iya, celah untuk ke pasal lain gitu. Jadi silakan Oke. aja itu netizen yang menilai dan netizen yang menyimpulkan harusnya saya seperti apa. Sorry Oke, mungkin kalau siap. saya agak singgung nih. Iya, nggak apa-apa. Dari Kak Akang kan bilang dari kejaksaan dan polisi Mm. tidak mengarahkan ke pasal tersebut. Pasal lain tidak ada, jungto apakah itu memang tidak ada. Ya. apakah memang tidak diberitahukan terkait hal tersebut atau memang Akang waktu itu tidak menyampaikan terkait hal ini gitu? Kronologi. Saya menyampaikan, tapi kata dia yang bisa didakwakan hanya pasal ini saja. Padahal yang tadi Ya, pasal 167 saya kan bisa dari kan? awal kan saya bilang, kan Bapak sendiri yang gerebek bahwa ini kejadiannya Oh terus iya di betul. di Soalnya kan rumah. dengan Kani tadi Iya, ya gerebeknya ya. di rumah saya tidak pernah di luar, dia berani datang, Kang, secara manusia kita berpikir. Saya kalau seseorang datang dengan niatan buruk untuk mengganggu isi orang sampai berani melakukan hal seperti itu di rumah orang, lelaki seperti apa sih seperti itu? Nggak, Bayang nggak marahnya saya waktu itu? saya paham kan kalau hal itu sangat paham. Dan Ya. kalau anggap lagi nih ya, Kang, Ya. kalau saya pun jadi Akang kalau saya di posisi Ya. Akang kayak gitu, ya sama bawaannya pengen main hakim sendiri jadinya gitu kan. Kenapa saat itu saya tidak meyakinkan sendiri? Dari malamnya dari kepolisian sudah bilang ya gitu tadi, jangan sampai menjadi ini diri sendiri. Tapi terus terang saat US terbukti di rumah saya, saat itu saya dalam hati udah gelap mata itu, harus tebas kepalanya. Gila. Bener, saat itu. Dan alhamdulillah nggak sampai kejadian karena polisi berjanji di situ akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan tolong ini jaga anak-anak aja, pikirkan masa depan anak-anak. Kalau bapaknya sampai ditahan karena hal ini kan nggak lucu, dia udah mah jatuh tertimpa tangga pula. Ya kan itu hal yang bisa saya masukkan sebagai hal positif, tapi saat saya menuntut pasal lain jungto untuk dimasukkan katanya tidak bisa. Disitulah saya mulai berpikir kenapa ya, dan dia tetap bilang dari kepolisian itu bilang bahwa ya udah ini gimana pun harus dua-duanya loh Cina, harus Oke. dipikirkan kembali sama kamu dan lain sebagainya. Saya bilang
Ya sudah konsekuensinya, tapi saya ingin membuka satu keadilan, mengharapkan di sini satu keadilan dan berharap semua pihak di sini melihat kejadian kronologis dari awal, bukan apa yang didakwakan. Kalau didakwakan silakan makanya, tapi di sini mungkin netizen lebih bisa. Ya, ibarat kita harus ngelihatnya dari banyak sudut lah kan. Ya, kenapa ini kok anggaplah kenapa nih Akang sampai segitunya ngotot kan ibarat kata gitu kan. Apakah sampai segitu dendamnya kok begitu? Istilahnya anggapnya gitu kan. Ditambah kan yang tadi Kang, kan saya kan sempat saya dengar kabar juga kan Akang udah rujuk sama istri gitu kan. Makanya saya sempat heran Kang. Ini udah rujuk, tapi kok kasusnya diteruskan saya bilang kan gitu kan. Yang sampai Akang viral videonya itu kan. Kok sampai diteruskan padahal udah rujuk sama istrinya, ada apa? Di sini ternyata terbuka juga kan. Gitu. Apa gitu. Dan ya saya agak menyayangkan juga sih sebetulnya ini kok prosesnya bisa sampai lama seperti ini gitu ya. Dan juga tadi lah anggap kalau misalnya kita mau, kalau misalkan mau tadi kan ada banyak pasal mungkin yang bisa dituntut ke terdakwa, tapi ya hanya pasal itu saja. Sayangnya gitu Kang. Kalau pasal perzinahan istri juga kena kan nantinya. Itu yang saya sayangkan jadinya. Tapi Kang, punten. Ada ini enggak? Ada proses apalah misalnya berdamai dengan terdakwa sebelum misalnya masuk persidangan sekarang atau gimana gitu prosesnya? Jadi takutnya saya merasa pembenaran sendiri, saya ungkap di sini. Jadi pernah waktu itu saya memakai jasa kuasa hukum, lalu ada yang namanya teman Ugi katanya ingin mendamaikan dan ingin meminta maaf. Lalu di situ di mediasi dipertemukan. Saat itu kan saya masih emosi. Sebetulnya saya tidak mau, cuma katanya lebih baik bertemu dulu, lihat apa kata dia. Nah ketika dipertemukan itu, awalnya dia meminta maaf. Awalnya nih dia meminta maaf, tapi tiba-tiba dia bilang dan ya saya juga minta maaf. Tapi kan kejadian ini kan juga saya kan katanya digoda, diajak sama istrinya. Gila nggak? Gila nggak saat itu? Saya gimana marahnya saya ditahan sama pengacara saya jangan sampai melakukan hal sesuatu yang di luar jalur hukum. Wah, udah ini orang salah. So dia denial lah gitu ya, dia menolak gitu kan. Pokoknya dalam hal itu menyalahkan, makanya saat itu hakim nanya, pernah nggak dia minta maaf? Saya bilang belum pernah meminta maaf secara sungguh-sungguh, yang pernah juga dia menyalahkan. Saat pertemuan itu dia menyalahkan istri saya. Makanya saat itu, karena memang saat itu saya sedang malamnya, saya bilang saya akan tuntut keduanya, saya akan seret kalian ke depan mata hukum. Saya bilang seperti itu karena kan dua-duanya saya anggap ya udah salah dua-duanya. Pada saat itu ya kan ya. Lalu juga ya dengan si teman US ini bilang, iya ada US mah orangnya baik, gak mungkin kayak gitu. Saya pikir orang baik masa dia udah terbukti kayak gitu masuk ke rumah orang, melakukan di rumah orang dengan keji seperti itu masih dibilang baik, tambah marah lagi. Disitulah saya bilang ke pengadilan bahwa US ini tidak ada permintaan maaf dengan sungguh-sungguh kepada saya. Sampai saat ini. Dan itulah yang membuat saya akan terus berjuang. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata damai. Sampai kapanpun saya akan cari yang namanya keadilan. Tapi anggap Kang, siap. Orang ini luluh dan dia minta maaf secara sungguh-sungguh. Enggak ada, karena enggak ada ya udah. Jangan berandai-andai, pokoknya saya akan mencari keadilan. Di sini benar-benar ada karena ya udahlah gitu. Ya karena mungkin ya, tadi dari hakim juga di dalam persidangan menyarankan dan saya bilang akan saya pertimbangkan. Yang mulia akan saya pertimbangkan. Tapi tidak ada kan sampai sekarang. Sampai saat ini tidak ada keadilan kan. Justice for all. So, bentar kalau misalnya kita ambil kesimpulan berarti kan ini orang tidak merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Mungkin itu ya yang silakan disimpulkan. Amin. Ya, saya paham sih kalau dari hal itu tersebut. Siap. So Kang, untuk nextnya mungkin ke depannya langkah apa saja yang akan lakukan di sana dengan istri mungkin saat ini yang sudah kembali lagi kan? Ya, kembali lagi dan alhamdulillah mempunyai bayi 3 bulan. Itu salah satu hal yang melegakan juga sebetulnya kan ya di sana kita ternyata masih bisa kembali lagi dan ya anggaplah bisa pulih sedikit demi sedikit kayaknya kalau itu. Inna ma'al usri yusra. Nah itu. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik setiap musibah ini saya mendapat kebahagiaan. Sekarang punya anak lagi ketiga. Tetap meskipun kasus ini memang luar biasa trauma yang saya dan istri saya alami. Jadi saya memang sempat beberapa kali mau mencoba mengakhirinya karena dengan sadarnya dia itu bahwa hal ini tuh tidak bisa diterima oleh dia juga sendiri. Gitu bahwa kesannya kenapa dia bisa sampai seorang ibu rumah tangga yang diam di rumah aja bisa diperlakukan seperti ini gitu. Dia diam di rumah, dia jarang keluar, dia nggak mungkin
kayak orang kan wah sering kemana arisan dan lain sebagainya. Bukan tipikal sosialita lah begitu. Iya, ya mungkin dia bergaul seperti biasa, main sosmed dan lain sebagainya. Cuman tidak seperti orang ya dia keluar kemana dan lain sebagainya. Adapun keluar mungkin mengurusi hal dengan usaha dia terkait dan sebagainya. Kadang saya juga yang mantau dan antar. Makanya saya merasa usaha tenang dan lain sebagainya itu udah ada rumah, istri sudah di dalam rumah, sudah aman. Tapi ada orang seperti ini yang menyerang terus-menerus ke rumah, masuk dia berani dengan niatnya. Dari awal berarti kan udah dia rencana aja niatnya seperti itu. Iya. Sampai yang di rumah aja bisa seperti itu, dia tidak terima dong. Makanya dia, saya bilang ya, akhirnya ke psikologi dan lain sebagainya. Kita ini disimpulkan untuk disarankan oleh teman-teman juga punya anak lagi. Dengan adanya kehamilan itu, istri saya menjadi ya reda di situ. Sedikit perlahan emosinya menurun, traumanya juga agak hilang. Tapi dengan adanya sekarang naik lagi mungkin dia juga agak stres, mungkin ya, tapi tetap kita support, kita dan teman-teman juga support bahwa ini bagi kalian musibah, mungkin bagi US ini aib, silahkan menilai sendiri dari netizen. Cuman tetaplah kita berharapkan hikmah bagi semua. Betul. Ya, hikmah bagi semua. Oke, berarti sekarang kan tinggal proses apa nih di persidangan? Oke, yang selanjutnya itu tanggal 25 Oktober itu tanggapan jaksa terhadap pledoi. Tanggapan jaksa terhadap pledoi. Iya, yang saya lupa kita bahas nih Kang. Iya. Ada satu bahwa sidang ini di-split. Split gimana maksudnya? Nah, ini juga saya kan awam hukum. Saya kan tadi tidak tahu, cuman dijelaskan oleh kejaksaan bahwa sidang ini katanya di-split. Jadi antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 itu sidangnya tidak bersamaan. Katanya entah ada apa, kita juga boleh bertanya nanti mungkin ke kejaksaan ataupun ke kepolisian bahwa sidang ini di-split. Jadi antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 katanya sidangnya terpisah. Sempat waktu itu saya minta kepada pengadilan bahwa untuk pemeriksaan terdakwa agar tidak ada bantahan dan terlihat kebenaran yang terjadi, saya bilang untuk disatukan pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan saksi. Ya, dikabulkan saat itu pemeriksaan terdakwa dan saksi disatukan. Lalu saat tuntutan pembacaannya di-split kembali. Dan saya kan bilang ke jaksa saya ingin hadir untuk mendengarkan tuntutan US. Tapi saya waktu itu tidak diberitahu sidangnya dimulai, tiba-tiba udah katanya tinggal sidang isi saya tuntutannya. Aduh, saya bilang ada apa? Saya langsung datangi kejaksaan kan waktu itu. Saya tanyakan, katanya sudah Pak, katanya sudah menghubungi PH Bapak. Saya bilang saya tidak pakai PH. Penasihat hukum saya tidak pakai. Saya bilang kalau mau hubungi saya langsung telepon jadwal sidang kapan dan di mana. Untuk sidang selanjutnya, setiap sidang US saya akan hadir. Saya akan dengarkan apapun itu. Saya bilang. Iya, makanya kemarin pas pledoi saya dipanggil ke jaksa, bilang sidang akan dimulai dari tadi jadwal jam 10, katanya jaksa ada berhalangan jadi diundur sampai jam 1 siang. Tapi saya tunggu di pengadilan dari jam 9 saya tunggu sampai jam 1, saya ingin mendengarkan pledoinya. Jadi pledoi dibacakan dan akhirnya 1 minggu diberi kesempatan jaksa untuk memberikan tanggapan. Mungkin dari tanggapan ini selanjutnya putusan dari hakim. Di sini harapan saya hakim akan bertindak seadil-adilnya melihat dari perbuatan dan awal kronologis kejadiannya, tidak dari apa yang perbuatan yang dari dakwaan tersebut. Siap. So dari obrolan ini Kang sebetulnya jelas mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya pribadi sebetulnya dan mungkin beberapa pembaca kita juga itu sebenarnya banyak bertanya ya video kemarin ini apa sebetulnya gitu kan sampai ribut gitu sampai segitunya. Tapi memang ketika Kang berbagi dengan kita di sini Kang dan akhirnya we know the case kan, kita tahu kasusnya seperti apa, detailnya seperti apa dan lain-lainnya gitu kan. And terima kasih Kak dari kita sudah mau berbagi dan mudah-mudahan seperti yang akan harapkan keadilan akan dapatkan nanti ke depannya ya kita tetap percayakan dengan proses hukum yang berjalan tentunya ya kita tetap ikuti, tapi tentu dengan adanya akan berbagi cerita di sini mungkin ini bisa jadi pengetahuan untuk masyarakat termasuk juga untuk jalannya persidangan ini biar nggak melenceng kemana-mana nih jadinya nanti kan. Jadi tetap on the track terus. Saya yakin di sini hakim bisa bersikap bijak dan adil. Amin. Ya, siap. Oke, sekali lagi Kang, terima kasih sudah berbagi dengan kita. Lancar terus ke depannya dan mudah-mudahan sampai ke depannya nasib baik tetap ada di Akang nanti ke depannya ya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk semua, menjadikan satu hati-hati dan waspada, lalu menjadikan bisa kita untuk melindungi anak-anak kita itu seperti apa, keluarga kita. Jadi tatanan yang sudah saya bangun selama ini
dari awal kita istilahnya pendekatan sampai menikah dan sampai punya anak dikaruniai, tiba-tiba datang dirusaklah tatanan itu. Saya bilang ya ini mungkin deadlock dan lain sebagainya, tapi akhirnya saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, kembali berdoa dan mengambil bahwa ini musibah untuk saya, dan janji Allah seorang manusia itu tidak akan diberikan musibah melebihi kemampuannya. Mungkin di sini saya yang hanya mampu, saya yang mampu menghadapi ujian seperti ini. Kan kita nggak tahu ujian untuk yang lain, tapi saya yang mampu. Tapi kalau saya pendam sendiri dan lain sebagainya, ini tidak akan menjadi satu hikmah bagi orang banyak. Makanya saya bilang ini musibah saya, ini musibah yang terjadi seperti ini, tolong diambil hikmahnya dan tolong dicermati di sini bahwa prosesnya seperti ini dan lain sebagainya untuk dijadikan pelajaran untuk semua. Betul kan. Dia mungkin ya akan berbagi itu juga jadi apa ya, sebagai warning juga untuk saya gitu kan. Sama saya posisi seperti Akang gitu kan, sebagai seorang suami yang punya anak juga gitu. Lebih sayangi istri kan. Iya pasti. Perhatiannya harus kita lagi. memang istilahnya yang utama itu Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah di sini bagi agama Islam. Yang kedua, keluarga dijaga dengan baik. Oke, siap. Baik, karena harmonisnya rumah tangga, hubungan baik, jadikan kita bahagia. Betul, power spirit untuk kita, seperti kita semangat dalam bekerja, semangat dalam berusaha ya, tapi tetap niatnya karena Allah untuk ibadah. Amin. Kan ditutup dengan kata-kata bijak gitu. Amin. Maaf jangan dilihat sayanya ya. Mungkin ada kata-kata benar dari saya yang merupakan masih akan diambil. Kalau kata-kata saya ada yang salah dan tidak bisa terima, jangan diambil hati, mohon dimaafkan. Ya, seperti kalimat yang sering mungkin banyak orang yang dengar, unzur makola wala tanzur mangkola gitu kan. Ya itulah, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakan. Betul, seperti itu. Oke, siap. Nah itu dia tadi kawan-kawan, mungkin sisi lain dari cerita yang tengah ramai kemarin terkait yang persidangan yang sampai ricuh, katanya kan ricuh. Padahal nggak ricuh-ricuh amat sih ya. Saya itu memang hanya ingin meminta. Tapi memang waktu itu hakim yang bersangkutan kan memang mengatakan itu bukan fakta persidangan, hanya penyampaian pendapat gitu kan dari pelapor katanya saat itu. So ya bukan big deal lah gitu ya, bukan masalah besar. Dan itu ditujukan kepada pengacara US yang menyuruh saya untuk keluar dari ruang persidangan. Seperti itu. So itu dia tadi kawan-kawan ya, semuanya itu sisi lain dari cerita yang muncul di media sosial kalian beberapa waktu belakangan ini, mungkin bisa menjadi hikmah untuk kalian semuanya, menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, dan sekali lagi kita tentunya berdoa yang terbaik untuk kita semuanya, buat Kang Fajar juga ya. Amin. Sekali lagi Kang, saya ucapkan terima kasih sudah datang. Terima kasih juga Kang Aryo dan di sini semuanya yang juga support kita, juga mengundang saya pada kesempatan ini. Saya berucap terima kasih sekali. Jazakumullahu khairan katsiran. Oke, baiklah, itu dia tadi obrolan kita di hari ini kawan-kawan semuanya. Tentunya terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk dapat info terbaru dari kita Cianjur Today, dan klik cianjurtoday.com untuk dapat berita-berita terupdate seputar Kabupaten Cianjur dan yang lainnya. Akhirnya saya Aryo Rosmana undur pamit, sampai jumpa di Free Talk kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.